Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ceritakan mengenai halaqah tahfidz ini? Ya, ini halaqah Madinah ya, halaqah khusus untuk tahfidz atau menghafal Al-Quran. Jadi untuk ibu-ibu yang bacaan Al-Qurannya sudah cukup lancar dan ingin menambah hafalan, bisa di kelas ini. Sebetulnya kapan kita bisa mulai mengumpulkan hafalan Ustadz? Apakah sudah harus bagus banget bacaannya atau yang penting kita sudah nggak lagi punya kesalahan-kesalahan jali? Ya, Bagaimana? jadi bisa dimulai dari bacaan yang sudah cukup bagus. Cukup bagus itu ukurannya ya minimal tidak banyak lah kesalahan jali ya, kesalahan yang hurufnya terlalu mencolok, kesalahannya huruf-huruf mirip masih bisa dimaklumi. Panjang pendeknya sudah nggak terlalu banyak salahnya juga. Untuk kesalahan khafi nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Untuk bacaan itu ya, jadi kalau untuk usia kita tidak ada batasnya. Berarti walaupun sudah tinggi juga sebetulnya masih bisa ya Ustadz ya? Masih bisa. Masih bisa, berapapun usianya ya? Berapapun usianya tidak ada batasnya. Ada tes nggak Ustadz untuk masuk sini? Iya, dites dulu bacaannya. Kalau sudah cukup bagus dan bisa diterapkan untuk menghafal, bisa dimulai. Selama ini hambatannya apa? Kan ini kan bukan santri ya Ustaz. Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Apa hambatannya Ustaz? Ya, hambatannya ya itu satu, waktu ya. Jadi ibu-ibu yang sudah banyak kegiatan di luar dan mungkin agak berat atau sulit untuk memulai hafalan baru. Jadi di kelas ini ketika masuk itu dibuat suasana semangat. Nah, karena yang lain semangat menghafal itu terbangun untuk ikut juga ingin menghafal Al-Quran. Yang penting niatnya dulu. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya, tidak ada masalah sebenarnya soal waktu itu bisa dicari, bisa diluangkan kalau kita punya niat. Itu sebetulnya apa selama ini nih ada maksud saya gini, adakah yang akhirnya mundur atau apa gitu? Alasannya kira-kira kenapa ya Ustaz? Ya, jadi di tengah perjalanan menghafal Al-Quran itu memang ada fase di mana kita jenuh ya. Itu pasti dialami oleh semua penghafal Al-Quran. Nah, kalau kita tidak siap dengan ini, nanti di tengah jalan ya kita antara dua pilihan, mau lanjut atau tidak. Itu mungkin mereka yang merasa berat mungkin tidak melanjutkan. Nah, itu kalau untuk siasat ya, ketika dalam keadaan itu istilah kita namanya futur, istilah jenuh dalam menghafal Al-Quran, itu ya boleh istirahat sebentar tapi jangan ditinggalkan. Jangan lama-lama ya Ustaz? Ya, kan bisa kita menghafal Al-Quran itu tidak harus fokus duduk kemudian mengulang sendiri. Bisa disiasati dengan kita diam mendengarkan bacaan yang bagus, murotal dan sebagainya. Itu juga salah satu trik supaya kita tidak bosen ya menghafal Al-Quran. Bagi kita yang sudah mencoba menghafal, itu kesulitan terbesar itu adalah menjaganya. Iya, betul. Menambah hafalan kan gampang. Mungkin Ustadz punya trik bagaimana sih menjaganya supaya nggak lepas gitu Ustadz? Ya, jadi setelah menambah hafalan baru, menambah hafalan itu juga punya tantangannya. Kemudian setelah menambah hafalan itu menjaga hafalannya. Jadi hafalan itu kan dari kosakata bahasa Arab namanya hifz ya, atau kita istilahnya hafid. Hafid itu orang yang menghafal Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya
kami itu Allah bersama mereka yang menghafal Al-Qur'an ya. Inna nahnu atau malaikat dan sebagainya. Nazzalna dzikra menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi kalau kita mampu menjaga Al-Qur'an dalam kasus kita ini menghafal Al-Qur'an, nah insya Allah akan terus bersama Allah. Itu motivasi. Jadi kita perlu motivasi diri sendiri terus untuk terus mengulang. Menghafal Al-Quran itu mengulang. Jadi ya terus perbarui semangatnya, perbarui niatnya. Oh ini hafalan yang harus terus dijaga. Tidak ada batas waktu juga sampai kita akhir nanti. Itu cara motivasi diri. Untuk yang pada umumnya kan memang sudah lancar baca ya. Jadi kan pasti kemungkinan bisa menghafal sendiri. Nah, bedanya dengan menghafal sendiri dengan ikut kelas seperti ini apa ya, Ustaz? Iya. Ini pun yang masuk di kelas ini juga saya sarankan untuk menghafal sendiri di rumah, namun tetap disetorkan kepada yang kalau bacanya sudah bagus atau di sini ada asatidnya itu untuk mengecek bahwa hafalannya tidak ada yang bermasalah, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu fungsi utama hafalan itu harus disetorkan. Karena bacaan kita ketika membaca langsung dengan menghafal Al-Qur'an itu dua hal yang berbeda. Kalau kita membaca Al-Quran langsung di depan mushaf, kita langsung melihat tulisannya. Tapi kalau menghafal, kita seperti mengukir ingatan kita. Ya. Kalau kita ngafalnya itu tidak ada bayangan tentang tulisannya, nah kita nanti akan mengarang-arang. Tujuannya distorkan agar hafalannya itu tidak berupa karangan. Oh kira-kira begini, kira-kira begini. Hafalan yang lama bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena kita tidak punya patokan bahwa ini sesuai atau belum dengan kaidah tajwid. Pesannya apa Ustadz untuk santri-santri di sini? Untuk santri ya terus semangat, istiqomah, kemudian ya terus perbarui niatnya, terus motivasi diri. Ya kalau sedang tidak semangat ya istirahat sebentar, jangan lama-lama nanti balik lagi. Kalau untuk yang ingin bergabung apa? Yang ingin bergabung, jadi kalau ibu-ibu di luar yang ketika sholat hafalannya itu saja, ya ini bisa ditambah dengan hafalan-hafalan lain ya. Jadi lebih variasi. Dengan bergabung di sini nanti ibu akan termotivasi untuk terus menghafal Al-Quran. Di sini dimulai dari hafalan yang pendek-pendek dari juz 30. Nah, kemudian kalau juz 30 sudah lancar nanti bisa nambah 29, 23 dan ada yang sudah sampai juz 27, ada juga yang sudah Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai ya. Nah, itu bisa memotivasi untuk yang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Odra, apa motivasinya untuk ikut kelas tahfiz ini? Sebenarnya awalnya Bu Meli sendiri yang ngajak saya. Terima kasih Bu Meli. Kemudian setelah saya masuk kelas tahfiz ini, malah menambah semangat saya untuk menghafal. Karena dulu saya sangat kagum dengan ustadz-ustadz yang atau malah anak-anak santri-santri yang bisa menghafal. Saya pikir apa bisa ya saya menghafal. Nah, itu yang memotivasi saya untuk bisa ikut menghafal kelas ini dan alhamdulillah punya ustadz yang sabar, teman-teman yang memotivasi dan metodenya saya pikir memang harus dari surat-surat pendek, kemudian sabik, murojaah, itu benar sekali.
Kemudian kuncinya menurut saya ya harus sabar, disiplin dan konsisten untuk menghafal. Ternyata kita bisa juga ya ternyata. Ternyata Tadinya self doubtnya tinggi kan pasti ya. Bukan Semua main. pasti memulainya dengan begitu. Betul. Ya. Alhamdulillah. Iya, makasih. Assalamualaikum Bu Mitsa. Bisa ceritakan sedikit bagaimana alasannya bergabung di kelas ini? Waalaikumsalam, terima kasih Bu Meli. Alasannya sebenarnya ini Bu Meli, kan kalau kita di rumah itu kalau menghafal sendiri kan kadang ogah-ogahan, kadang berhenti, kadang-kadang nggak ada target gitu Bu Meli ya. Makanya karena di sini saya lihat ada kelas tahfiz, maka diberaniin masuk ikut daftar, tapi walaupun dengan malu juga sih, segan juga sih karena yang lain udah bagus-bagus itunya, hafalannya udah jauh-jauh. Nah tapi sekarang alhamdulillah dengan seiringnya waktu udah bisa. Tapi kendalanya Bu Meli ya, kadang di rumah kita sudah hafal, udah mantep nih, kayak kita udah mau setoran nih, tak sampai di sini udah setoran lupa, Terbang semua ya? terbang semua. Lupa. Tapi alhamdulillahnya Ustadz memandu dengan baik, gitu, mengingatkan ntar ini. Nah itu kendalanya di situ sih Bu Meli. Tapi mungkin itu proses kali ya, Iya. maksudnya kan semakin lama kan yang tadinya rasanya sulit, kayaknya susah banget waktu awal-awal ya, tapi makin Iya. kesini kan makin kerasa mudah ya. Iya Iya, alhamdulillah. biasanya gitu. Itu satu proses. Mm-mm. Pesannya apa untuk orang-orang di sana yang tertarik untuk ikut? Karena banyak yang udah apa ya, takut duluan, ragu bahwa aku bisa gitu. Sebenarnya nggak usah takut, coba aja pasti kendala-kendala itu pasti ada, tapi kita harus pokoknya semangat aja Bu Meli, niat dengan baik aja, pokoknya coba aja dengan berani, pokoknya enak deh kalau udah bisa. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Meli. Ya, bisa ceritakan alasan ikut kelas ini? Awalnya saya tuh dulu kalau melihat yang orang hafalan-hafalan, saya tuh kayaknya ingin sekali gitu kan. Saya pengen seperti itu gitu kan. Dengan adanya di sini ada tahfidz, akhirnya saya coba pengen ikut gitu kan. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dan semangat saya, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah gitu kan. Alhamdulillah kita bisa ngikutin gitu. Dan udah alhamdulillah sudah lancar, sudah hampir udah juz 3 kan, sekarang juz 30 udah beres, terus tinggal sekarang udah hampir hampir selesai juz 3 ya Bu ya? Sudah Iya. masuk juz 3? Iya, masuk Alhamdulillah. juz 3, alhamdulillah. Hambatannya apa Bu? Selama ini, yang kerasa berat itu apa sih? Yang rasa beratnya kalau lagi banyak kerjaan di rumah, rasanya berat gitu. Oh, fokus ya, untuk fokus Iya. selesai karena kita Jadi kan punya nggak kegiatan fokus. lain ya. Tapi dalam menghafal sendiri ada hambatan nggak? Sebetulnya enggak sih. Nggak ada ya. Ya alhamdulillah. Berarti artinya kan begini ya, untuk orang-orang di luar sana, nggak usah khawatir masalah usia, masalah apakah kita nanti bisa atau nggak, jalanin aja gitu harusnya ya. Iya, betul. Ya, oke. Baik. Ya dengan umur saya sudah 70, saya semangat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah, masya Allah pokoknya. Baik, baik Bu, terima kasih. Sama-sama.